Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Amelia Haryanti, dosen program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi pembentukan daerah dan kawasan khusus. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, pada materi tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus ini, pertama kita akan membahas tentang pembentukan daerah sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pembentukan kawasan khusus yang strategis secara nasional ditinjau dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Kawasan ekonomi khusus merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. Hingga saat ini, pemerintah telah menetapkan 15 kawasan ekonomi khusus yang terdiri dari 9 kawasan industri dan 6 kawasan ekonomi khusus pariwisata. Dari ke-15 kawasan ekonomi tersebut, 11 kawasan ekonomi khusus telah beroperasi atau sudah melayani investor. Dari 15 kawasan ekonomi khusus tersebut, 11 kawasan ekonomi khusus telah beroperasi atau sudah melayani investor. Pengembangan 15 kawasan ekonomi khusus tersebut telah menghasilkan realisasi investasi hingga 22,2 triliun rupiah dan juga telah berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan. Sebab terhitung sejak akhir tahun 2019, realisasi serapan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus mencapai lebih kurang 8.686 orang. Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berdaya saing dan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayahnya, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar kawasan ekonomi khusus tersebut berada. Dukungan itu harus terencana, terintegrasi, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Pembangunan kawasan ekonomi khusus diharapkan dapat mewujudkan percepatan pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mengenal kawasan ekonomi khusus lebih jauh. Pertama, tujuan utama pengembangan kawasan ekonomi khusus adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing. Yang kedua, sudah ada 15 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia dari Sumatera hingga Papua untuk menyamaratakan pertumbuhan ekonomi di tanah air. Yang ketiga, 15 kawasan ekonomi khusus dibangun di Seimengkei, Tanjung Lesung, di Palu, Mandalika, Galang Batang, Arun di Lok Semawe Aceh, Tanjung Kelayang, di Bitung, di Morotai, di Maloy Batu Trans Kalimantan, di Sorong, di Tanjung Api-Api, di Singasari, Kendal, dan di kawasan ekonomi khusus Likupang. Mengutip laporan tahunan Dewan Keamanan Kawasan Ekonomi Khusus yang disusun oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, sudah ada 78 perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi di ke-15 kawasan ekonomi khusus tersebut dengan total investasi mencapai 95,3 triliun rupiah.
Yang kelima, kawasan ekonomi khusus Singasari di Malang, Jawa Timur menjadi kawasan ekonomi khusus pertama dalam pengembangan teknologi yang bersinergi dengan pengembangan pariwisata setempat bertema Heritage and Historical Tourism. Yang keenam, kawasan ekonomi khusus terdiri atas satu atau beberapa zona, yaitu pengolahan ekspor logistik, kesehatan industri, pengembangan industri, pariwisata energi ekonomi kreatif, pendidikan olahraga, dan jasa keuangan ekonomi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus menyebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Dalam kawasan ekonomi khusus ada Dewan Nasional, Dewan Kawasan dan Administrator dalam Dewan Kawasan yang dibentuk pada setiap kawasan ekonomi khusus guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pembentukan daerah sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pengembangan daerah dengan adanya otonomi menunjukkan semakin banyak daerah yang terlihat lebih maju dan berkembang sejak diberikan otonomi yang lebih besar, terutama daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar. Otonomi daerah ternyata memberikan kepada daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan adat masing-masing daerah untuk menunjukkan kebinekaan. Daerah-daerah dengan adanya sumber daya alam yang cukup besar dengan didukung sumber daya manusia yang baik dapat mengarahkan pembangunan daerahnya menjadi lebih baik dan berkembang sesuai dengan tujuan diberikannya otonomi daerah. Sementara, pada sisi lain, bagi daerah dengan sumber daya alam yang kurang disertai dengan sumber daya manusia, kurang mendukung, pemberian otonomi dapat memundurkan kemajuan suatu daerah. Hal ini disebabkan kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kemungkinan pendapatan asli daerah yang didukung dengan sumber daya manusia pengelolaannya yang kreatif. Pembentukan suatu daerah harus memperhatikan berbagai aspek pendukung pengembangan daerah, terutama aspek sumber daya alam atau sumber daya ekonomi suatu daerah dan sumber daya manusia yang akan mengelolanya. Apabila salah satu aspek tersebut tidak dimiliki, akan menghambat tujuan utama pembentukan daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Pemekaran wilayah adalah salah satu hal yang menarik di otonomi daerah. Tujuannya tentu saja adalah untuk menjadikan wilayah hasil pemekaran tersebut menjadi lebih maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemekaran suatu wilayah menjadi hal yang menarik untuk ditunggu. Apakah tujuan awal dari pemekaran itu dapat terlaksana dengan baik atau sebaliknya? Gagalnya daerah otonom baru dikarenakan ada beberapa syarat yang mungkin dapat dikatakan jarang diperhatikan dalam proses pemekaran wilayah. Pertama, mengenai pelayanan publik dari birokrasi terhadap masyarakatnya sangat buruk. Masih banyak pungli yang terjadi. Keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat sangat minim sekali. Yang kedua, pemekaran wilayah selama ini lebih banyak merugikan negara ketimbang manfaat besar bagi rakyat, karena pendapatan dari pemekaran daerah lebih banyak dinikmati para elit politik di daerah. Yang ketiga,
Pemekaran wilayah bisa lolos karena ada dana yang dibagikan elit politik di daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kementerian Dalam Negeri, sehingga hasilnya jauh dari harapan masyarakat. Yang keempat, kebanyakan proposal pemekaran yang masuk kepada pemerintah pusat, banyak daerah yang tidak layak atau tidak memenuhi persyaratan serta belum siap untuk dimekarkan. Yang kelima, minimnya kemampuan kepala daerah dalam memimpin daerah otonom baru sehingga mengakibatkan daerahnya tidak mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakatnya. Perwujudan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Secara yuridis dalam konsep daerah otonom dan otonomi daerah mengandung elemen mengatur dan mengurus wewenang untuk mengurus substansi dari otonomi daerah. Aspek sosial dan masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah jelas sejak pembentukan daerah otonom. Yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercakup dalam otonomi daerah. Oleh karena itu, di samping pembentukan daerah otonom, tercakup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan materi wewenang urusan pemerintahan. Dengan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom, berarti terjadi distribusi urusan pemerintahan yang secara implisit distribusi wewenang antara pemerintah dan otonomi daerah. Perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tata pemerintahan dapat disimak dari pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintahan daerah yang terjadi. Struktural efisiensi model yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintah lokal ditinggalkan dan dianut lokal demokrasi model yang menekankan nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring dengan pergeseran model tersebut, terjadi pula pergeseran dari pengutamaan dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi. Kemungkinan adanya pembentukan daerah baru, pemekaran suatu daerah, penghapusan dan atau penggabungan daerah memerlukan penelitian yang mendalam. Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan adalah aspek hukumnya. Artinya, pembentukan, pemekaran, penggabungan, atau penghapusan suatu daerah otonom harus mempunyai payung hukum untuk memperkuat legitimasinya. Pengaturan mengenai hal tersebut harus mampu membuat persyaratan bahwa adanya suatu daerah otonom memungkinkan kemajuan suatu daerah. Mengingat salah satu tujuan hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu, maka hukum merupakan sesuatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak dan perlu untuk segera dilakukan. Pembentukan kawasan khusus yang strategis secara nasional ditinjau dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional yang ada harus meliputi: pertama, pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan binatang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional. Yang kedua, peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang kelima, pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa. Yang keenam, pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar. Yang ketujuh, pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan. Sahabat Ujar, kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Pembentukan kawasan khusus yang strategis secara nasional ditinjau dari sudut politik. Dalam konteks pemerintahan, pembentukan kawasan khusus dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang meliputi fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan. Muara dari pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut ialah pembentukan kawasan khusus harus memiliki manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Pembentukan dan pengelolaan kawasan khusus diselenggarakan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh kementerian yang menjadi fokus kawasan. Misalnya ketika berbicara tentang kawasan industri, maka rule of the game dibuat oleh Kementerian Perindustrian. Demikian pula kawasan hutan lindung berdasarkan peraturan yang dibuat oleh kementerian yang membidangi urusan kehutanan. Hal yang sama terjadi dengan pengelolaan kawasan khusus lainnya. Berdasarkan realitas tersebut terdapat informasi bahwa belum terdapat peraturan yang sifatnya khusus dan komprehensif mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam konteks kawasan khusus. Kawasan ekonomi kekhususan, fungsi dari kawasan ekonomi khusus adalah fokusnya pada pelayanan yang diberikan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mizani dan Manat yang mendefinisikan sebagai fokus service, berarti kawasan khusus hanya melayani pada area yang telah didefinisikan secara spesifik yang tentunya berbeda dengan kabupaten atau kota yang menyediakan pelayanan berdasarkan batasan administratifnya. Fokus di sini juga diartikan bahwa kebanyakan kawasan khusus menyediakan pelayanan tunggal yang mengkonsentrasikan pada satu aktivitas pelayanan ini. Pelayanan berarti kawasan khusus menyelenggarakan program dan fasilitas umum seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Kabupaten atau kota harus menyediakan sejumlah pelayanan. Beberapa di antaranya didelegasikan melalui kawasan khusus. Jadi, kawasan khusus harus menyediakan pelayanan publik seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Kawasan ekonomi kekhasan atau kekhususan dari aspek fisik, kawasan khusus daripada aspek kelembagaan atau organ dari kawasan khusus tersebut. Definisinya lebih mempertimbangkan pada situasi dan kondisi daerah yang memiliki kawasan ekonomi kekhasan. Menurutnya, kekhasan atau kekhususan daerah yang dimaksud mengacu pada kawasan ekonomi kekhasan, baik yang didasarkan kepada sifat teoriti maupun substansi potensi yang ada. Area pelayanan kawasan khusus tidak terkait dengan batasan administratif kabupaten dan kota, melainkan terkait dengan batasan fungsional area pelayanannya. Karena aktivitas kawasan khusus dalam menyediakan pelayanannya kepada masyarakat juga terkait dengan aspek fisik berupa tata guna lahan. Kawasan khusus dapat memiliki dampak yang besar terhadap pembangunan lokal. Kabupaten atau kota mengatur tata guna lahan dalam wilayahnya dengan mengadopsi perencanaan umum melalui rencana tata ruang wilayahnya. Namun, kawasan khusus merupakan bentuk yang berbeda dari pemerintahan daerah. Kawasan khusus justru seringkali mengabaikan atau mengesampingkan kontrol tata guna lahan pada taraf lokal. Kawasan khusus merupakan suatu badan pemerintahan yang independen
yang boleh memiliki gagasan-gagasan pembangunan yang berbeda, sehingga seringkali pula berpotensi memunculkan inkonsistensi dalam pemanfaatkan tata guna lahan. Dalam konteks pembentukan kawasan khusus di Indonesia, menurut Maksum mengatakan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan sinyalemen kuat bahwa jenis pemerintahan yang dibungkus nomenklatur kawasan khusus didasari oleh konsep delegasi yang bermaksud menciptakan lembaga parastatal. Dalam sistem pemerintahan daerah yang kita anut, terdapat pengaturan tentang wilayah. Hal tersebut tertuang dalam pengertian tentang daerah, wilayah, dan kawasan. Daerah pun menjadi daerah otonom dan daerah administratif. Otonomi yang dilakukan oleh daerah otonom diklasifikasikan dalam wujud otonomi umum dan otonomi khusus. Dalam konteks pembentukan kawasan khusus di Indonesia, Maksum mengatakan bahwa pihak Kementerian Dalam Negeri memberikan sinyalemen kuat bahwa jenis pemerintahan yang dibungkus nomenklatur kawasan khusus didasari oleh konsep delegasi yang bermaksud menciptakan lembaga parastatal. Dalam sistem pemerintahan daerah yang kita anut, terdapat pengaturan tentang wilayah. Hal tersebut tertuang dalam pengertian tentang daerah, wilayah, dan kawasan. Daerah pun dibagi menjadi daerah otonom dan daerah administratif. Otonomi yang dilakukan oleh daerah otonom diklasifikasi dalam wujud otonomi umum dan otonomi khusus. Dalam pelaksanaan daerah, otonomi tersebut terselip suatu wilayah yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang lembaga dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa kawasan untuk kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kawasan khusus termasuk bandara, pelabuhan, dan kawasan sepanjang rel kereta api. Untuk membangun kawasan khusus, pemerintah pusat mengikut sertakan daerah yang bersangkutan. Dalam kawasan khusus, setiap daerah mempunyai kewenangan daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus kepada pemerintah. Model kawasan khusus melalui desentralisasi, kawasan ekonomi khusus yang diajukan oleh Daud diantaranya adalah: pertama, akan tercipta kemandirian kawasan karena badan pengelola kawasan diberikan otonomi untuk mengelola sendiri kawasannya. Yang kedua, akan terjadi efisiensi pegawai karena pegawai yang dipekerjakan di badan pengelola kawasan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, akan terjadi pemanfaatan sumber daya lainnya, termasuk dana, karena badan pengelola kawasan akan bekerja dalam skala yang lebih mendekati skala ekonomi, atau paling tidak disesuaikan dengan lingkup beban tugas dan kawasan yang dikelolanya. Yang keempat, akan terjadi percepatan pertumbuhan kawasan, yang selanjutnya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Dalam konteks penyelenggaraan fungsi pemerintahan, apalagi jika ditinjau dari aspek kelembagaan, maka tata cara mengenai pembentukan kawasan khusus seperti yang diamanatkan oleh undang-undang melalui pemerintah. Ada beberapa landasan hukum dalam kawasan ekonomi khusus. Pertama, pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 27 ayat 2, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang ketiga,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Yang kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Yang kesembilan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan kawasan ekonomi khusus. Yang ke-10, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus. Baik teman-teman ujar dimanapun Anda berada, dari pemaparan tentang kawasan ekonomi khusus, bahwa kawasan ekonomi khusus diperlukan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pembangunan di suatu wilayah tertentu. Selain itu, kawasan ekonomi khusus memungkinkan konsentrasi sektor-sektor ekonomi tertentu di satu wilayah, menciptakan klaster industri yang kuat. Keberadaan klaster industri ini dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi dengan adanya sinergi antara perusahaan-perusahaan sejenis, akses mudah terhadap pasokan, dan keahlian tenaga kerja yang terkonsentrasi. Sebagai pelajar, giat-giatlah Anda belajar, karena dengan memahami kawasan khusus, Anda akan memahami lebih mendalam tentang model pengembangan ekonomi yang dikhususkan untuk wilayah tertentu. Studi tentang kawasan ekonomi khusus akan memberikan wawasan tentang bagaimana investasi dikelola dan pembangunan wilayah dilakukan. Pemahaman tentang kawasan ekonomi khusus tidak hanya berguna bagi para akademisi dan peneliti, tetapi juga bagi para praktisi, pengambil kebijakan, dan para profesional yang terlibat dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. Demikianlah tadi pemaparan mengenai kawasan ekonomi khusus. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia, dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.